Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, sebelumnya pasti sudah terbiasa ya Pak ya tentang pengambilan keputusan ya Pak ya. Ya, insyaallah. Mohon. Jadi selama ini mungkin pasti ada satu hal yang mungkin nanti ada Bapak dihadapkan dengan hal yang benar dengan yang benar atau dengan yang benar dengan yang salah. Tentang apa pengambilan keputusan ya di sekolah kita ya tadi kalau realnya ya tadi muncul ada apa Dilema dilema etika ya dilema etika ya itu kadang-kadang dan ini sering sebenarnya dalam beberapa kasus pengambilan keputusan kepala sekolah terhadap apakah itu memutuskan perwakilan untuk dari A, B, C, D dan seterusnya atau untuk menentukan kegiatan ini ya sering ada dilema bagi saya terutama sebagai pimpinan di sekolah ini, termasuk dilema bagi ya mungkin rekan-rekan guru di sekolah kita. Kadang-kadang sebuah problem bagi saya sebagai pimpinan untuk menugaskan apalagi yang berhubungan dengan IT ya. Iya, IT padahal notabene misalnya teman atau rekan kerja kita sebenarnya lebih lama, lebih berpengalaman, tapi karena dalam kemampuan IT-nya kurang, akhirnya kami memutuskan kepada mungkin guru yang bukan PNS dan mampu. Nah itu kadang-kadang ya jadi dari dilema bagi saya tuh. Lalu sisi lainnya, kalau kita tidak tunjuk juga ya kan takutnya ada ketersinggungan ya. Karena biasanya sering senioritas juga di lingkungan apapun itu juga berpengaruh. Nah, tapi ya akhirnya mau nggak mau gitu keputusan yang biasa saya selaku pimpinan lakukan ya tadi benar dengan PS benar gitu. Dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini hubungannya dengan dilema etika yang tadi Pak, yang benar dengan yang benar. Jadi mungkin lebih ke jadi semuanya benar, tapi harus ada yang diambil satu. Betul. Ya benar ini bahkan ya konflik batin bagi saya, bukan hanya dilema etika tapi jadi konflik batin. Jadi memang ya apa yang biasa saya lakukan ya biasanya ya tetap selalu melakukan pendekatan personal, lalu juga secara survei saya juga lakukan potensi dan kompetensi rekan guru yang putuskan pada akhirnya, lalu kondisi saat itu misalnya guru yang ditunjuk itu dalam keadaan tidak sibuk dan seterusnya, waktu senggang dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasa saya lakukan sebelum akhirnya memutuskan. Tapi yang lebih utama biasanya pendekatan personal yang saya lakukan supaya teman rekan kerja kita memahami. Intinya pendekatan personal yang penting ya Pak ya. Betul. Selain potensi dan kondisi pada saat pendidikan juga penting. Dan memang penting pendekatan personal itu ya. Jadi memang untuk mengurangi ada jarak ya, sehingga kami bisa atau kita bisa saling terbuka. Terus kalau misalkan termasuk langkah-langkahnya ya Pak ya, terkait pendekatan personal, potensi dan kompetensi dan kondisi. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan? Ya tetap kami tetap mengutamakan tadi musyawarah untuk tadi akhirnya menjadikan sebuah keputusan, walaupun ya mungkin saja dari musyawarah atau yang diputuskan ada konflik pada akhirnya, tetapi ya apa boleh buat, karena kebijakan harus segera cepat dilaksanakan atau diambil dengan tentunya dengan berbagai risiko. Tapi alhamdulillah selama keputusan yang kami lakukan tidak ada akan baik merugikan
lembaga maupun personal. Jadi intinya pengambilan keputusannya itu melalui musyawarah Iya, ya. mekanisme musyawarah. Terkait tentang pengambilan itu pasti ada tantangan ya Pak ya. Betul. Pastinya gitu dalam pengambilan keputusan ini. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan gitu Pak ketika mau pengambilan keputusan dalam masalah atau apapun itu. Betul. Konflik pribadi muncul, konflik batin muncul. Apakah keputusan yang saya ambil itu termasuk cocok diterima oleh teman-teman atau rekan kerja? Jadi intinya tantangannya lebih ke konflik Ya, batin konflik ya Pak batin ya. saja. Itu Jadi padahal perasaan ini takut betul, gimana, takut gitu. apalagi dengan rekan kerja yang lebih secara usia ya, itu juga memunculkan konflik yang sangat kuat gitu. Ya Bapak, alhamdulillah. Jadi pada intinya berarti lebih ke konflik batin Iya. dalam pengambilan keputusan. Betul. Nah, ketika memang misalkan ada satu kasus yang memang menyangkut dilema untuk pengambilan keputusannya itu, biasanya Bapak buat jadwalnya atau langsung untuk diputuskan atau bagaimana Pak? Biasanya saya suka pendekatan pertama ya, misalnya kalau sesuatu persoalan itu memang harus segera untuk diselesaikan, maka ini juga secara spontan untuk proses pengambilan keputusan harus kami lakukan. Tapi untuk hal-hal yang memang sudah diagendakan secara terencana, ya mungkin dengan waktu-waktu tertentu yang sudah disiapkan. Jadi intinya ketika tergantung situasi Ya, ya, betul. ketika memang misalkan harus segera diputuskan, kalau maka memang misalkan ada senggang dan ya, sebagainya. jadi itu baru dijadwalkan dulu ya. Dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini pasti ada hal selain tantangan juga pasti ada yang memudahkan ya Pak. Betul. Mempermudah lah pengambilan keputusan. Kira-kira faktor-faktor apa tuh Pak yang menjadikan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah gitu? Ya, benar. Jadi memang alhamdulillah selama ini yang saya lakukan selama jadi kepala sekolah di SD Ciputan dalam mengambil keputusan untuk berbagai hal ya lancar-lancar dan dalam tanda petik juga agak sedikit sukses, dan ini adalah berkat tentunya ya, kesadaran rekan kerja ya, lalu dan mungkin keputusan yang diputuskan oleh kami juga banyak manfaatnya ya. Jadi tidak merugikan, mungkin itu juga hal yang menunjang proses keputusan kami lakukan. Tapi yang lebih penting, jadi memang ketika kita memutuskan ya ada keterbukaan di antara kami baik kepala sekolah, guru, komite, sehingga ketika diputuskan secara bersama-sama ya alhamdulillah ya hasilnya juga tidak mengecewakan. Jadi pada intinya mungkin kesadaran, Ya. terus hasil keputusan, keterbukaan, terus dapat diterima oleh semua Betul, pihak itu ya. Itu yang lebih mempermudah ya. untuk mengambil keputusan. Terkait tentang pengambilan keputusan itu, selain yang mempermudah itu ada pihak-pihak yang dilibatkan atau tidak seperti itu Pak? Pengambilan keputusan di sekolah biasanya ada beberapa pihak yang saya sering libatkan, terutama rekan kerja ya, teman-teman guru itu satu unsur yang penting sekali apalagi yang berhubungan dengan kegiatan ya akademik ya. Jadi karena pelakunya adalah guru dan siswa, berarti ya pihak guru perlu untuk dilibatkan. Selanjutnya untuk kegiatan di luar akademik atau kegiatan sekolah lainnya biasanya pihak komite sekolah ya, komite sekolah termasuk teman-teman yang sering memberi masukan terutama di kelompok kerja kepala sekolah, juga pihak yang memudahkan saya sebagai pimpinan di sekolah itu untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi intinya banyak pihak Ya, ya. betul. Jadi Termasuk orang tua, karena selama keputusan yang kami ambil ternyata memang ya ada faedahnya, memang orang tua juga tidak ada konflik di dalam keputusan itu. Oke, berarti pada intinya mungkin keterbukaan Betul, ya, betul, Selain betul. itu juga Ya. ada apa ya,
intinya musyawarah. Iya. Jadi pembelajaran yang atau ya tadi pengalaman itu yang menjadi pengalaman setelah memutuskan satu keputusan yang menjadikan dilema itu apa tuh Pak kira-kira? Miskomunikasi saja. Ternyata setelah dibicarakan kembali. Jadi intinya mungkin pembelajaran yang diambil setelah pengambilan keputusan kadang ada hal yang miskomunikasi atau misalkan mispersepsi dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari sana untuk pengambilan keputusan berikutnya mungkin bisa jadi pembelajaran ya. Oke Bapak, terima kasih banyak ini. Mohon maaf dari ganggu kegiatannya. Semoga kegiatan lancar. Amin. Cepat selesai. Amin. Mudah-mudahan. Mohon doanya ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah hari ini sudah bisa bersilaturahmi dengan Ibu Nunung Mimi Tarijani SPDMM. Kebetulan hari ini beliau bisa memberikan waktu kepada saya untuk kegiatan wawancara atau ngobrol-ngobrol ya Bun ya terkait tentang pengambilan keputusan. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Rawaragas. Alhamdulillah kesempatan sangat bagus sekali untuk saya untuk dapat menimba ilmu dan mengambil pembelajaran terkait tentang pengambilan keputusan. Oke Ibu, assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf jadi ganggu nih. Khawatir ada kegiatan lain jadi ganggu gitu. Kan sudah janjian. Iya, udah janji sebelumnya, cuma khawatir gitu karena sedikit terlambat juga. Hari ini pun punten mungkin akan kita ngobrol-ngobrol aja sekitaran pengambilan keputusan. Jadi selama ini mungkin pasti ya Bun ya pasti bertemu dengan beberapa kasus yang memang misalkan termasuk dilema etika atau bujukan moral terhadap setiap pengambilan keputusan. Ibu mungkin bisa diceritakan tentang cara mengidentifikasi terkait bujukan moral atau dilema etika itu. Ya biasanya kalau ada masalah itu masalah baru terlihat ada masalah itu kan ketika sudah ada imbasnya. Ada imbasnya. Biasanya seperti itu. Kalau masih belum itu biasanya belum terlihat itu masalah. Nah biasanya setelah oh ya ada seperti ini biasanya bukan lagi mengidentifikasi lagi gitu tapi sudah langsung kepada solusinya seperti apa. Tidak lagi mengidentifikasi saya tapi langsung kepada bagaimana mencari solusi biasanya. Langsung solusi langsung ketika fokus sudah ada langsung masalah. fokus ke solusi kalau sudah ada masalah. Tergantung apa masalahnya. Biasanya kadang-kadang yang lebih sering itu adalah masalah personal. Jadi intinya untuk mengidentifikasinya kalau memang misalnya sudah muncul masalah itu langsung ya langsung ditangani. Tapi kalau misalnya baru bintik-bintik nah, identifikasinya baru dianalisa dulu ya Bun. Ini kira-kira apa? Jadi gitu. seperti apa nih gitu. Iya. Jadi lebih ke antisipasi jatuhnya. Jadi ada sedikit ada sisi yang berlawanan ya Bun. Di satu sisi saya berhak untuk keep juga Iya. baik, tapi di satu sisi sebagai seorang ibu gitu, Kita juga ikut kita merasakan. juga merasakan gimana dia harus mengorbankan perasaannya meninggalkan anak dalam keadaan sakit itu kan sudah seperti itu. Nah biasanya saya mengambil solusinya seperti ini karena personal di sini lumayan ada banyak gitu. Jadi saya menekankan kepada mereka semua di sini bahwa kebersamaan itu penting dalam segala hal, terutama dalam keluargaan. Jadi ketika ada teman yang berharapan, kemudian teman yang punya aral, itu mereka bisa dengan ikhlas sigap gitu. Oke,
kelasnya oleh Handle. saya di handle. Jadi biasanya seperti itu kan. Alhamdulillah di sini sudah terbangun kebersamaan yang baik. Nah kalau kebetulan kos penuh semua ya biasanya saya ikut masuk. Itu kalau untuk personal. Karena dari awal saya memang sudah mengatakan di awal mereka masuk ke sini saya sudah katakan bahwa hubungan antara sekolah dengan orang tua murid itu memang betul-betul dibuka lebar, terbuka. Jadi apapun masalahnya lebih baik bicarakan dengan pihak sekolah daripada bicara di luar. Nah alhamdulillah kalaupun ada masalah biasanya mereka itu rela waktu ketemu saya di situ. Nah ketika bisa bertemu saya beri waktu mereka bertemu mengungkapkan misalnya saya tampung dulu kemudian saya minta waktu untuk mengklarifikasi ini dengan guru yang bersangkutan baru nanti sesi kedua panggil guru dilihat dianalisa di masalahnya ada di mana. Nah, biasanya setelah itu kita baru terlihat kan kadang-kadang memang hanya kesalahpahaman biasanya pasti hanya kesalahpahaman. Nah biasanya selesai kalau memang sudah dipertemukan ya ketika misalkan orang tua murid tidak berkenan dengan sikap atau perilaku guru berarti saya di situ punya andil kesalahan dengan tidak memberikan teladan mungkin tidak memberikan arahan mungkin jadi pasti apapun masalahnya itu pasti awalnya ya pimpinan lah gitu. Jadi alhamdulillah selama ini sih berjalan stabil ya. Jadi harmonis lah ya Bunda. Ketika misalkan ada satu kasus yang membutuhkan satu keputusan mungkin langkah-langkahnya yang seperti tadi ya Bunda di konfirmasi dulu dianalisa lagi. Jadi pengambilan keputusan pun menggunakan beberapa pertimbangan ya Bunda. Jadi mungkin kayak pengujian uji dari ini udah pas atau belum atau iya diuji keputusan. Biasanya memang kalau setelah keputusan diambil masih dilihat lagi, masih saya pantau, masih dipantau. Kalaupun sudah diselesaikan masalahnya tetap dipantau karena ya begitulah. Biarpun selesai kadang-kadang masih berbentuk. Masih ada aja gitu ya. Jadi mungkin perlu penegasan, pendalaman dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan dalam pengambilan keputusan itu, menurut Ibu nih hal apa saja nih yang kira-kira efektif dalam pengambilan keputusan itu? Yang paling efektif, pertama sih kita tahu dulu masalahnya. Tahu permasalahannya. Tahu permasalahannya dulu apa. Kemudian kita sudah tadi konfirmasi kalau masalahnya. Kemudian kalau bukan masalah personal setelah kita identifikasi lagi misalnya kalau saya sih lebih seringnya tuh langsung ke solusi gitu. Kalau saya langsung ke solusi biasanya kalau urusannya yang kira-kira masalah bersama itu saya mengajak semuanya berbicara biasanya saya buka di dalam forum ini ada masalah seperti ini gitu. Ayo kita ambil keputusan paling tidak memberikan saran dan pendapat walaupun nanti pasti keputusan akhir ada di sana tapi tetap saya mengajak semuanya untuk memikirkan melatih juga ketika seandainya tidak ada saya mereka bisa handle menghandle semacam mendelegasikan kemampuan karena bagaimanapun ketika keputusan diambil itu kan nanti hasil keputusan itu dijalankan bersama kalau tidak berdasarkan urun rembuk bersama mungkin nanti ada keterpaksaan di situ ada juga tidak bertanggung jawaban dalam melaksanakan yang jadi intinya berdasar keyakinan dulu ya keyakinan bersama ya. Tapi dalam pengambilan keputusan itu biasanya pasti dong ada tantangannya Bunda. Ada tantangan. Kira-kira yang menjadi tantangannya apa tuh Bunda?
Tantangan dari mengambil keputusan. Iya. Biasanya sih selama ini sih, setelah keputusan diambil, kalau selama ini yang saya alami gitu ya, setelah keputusan diambil ya karena itu tadi saya mengambil keputusannya tidak memutuskan sendiri, biasanya setelah diambil keputusan itu sih berjalan stabil, tapi ada sih gitu pasti itu tadi berhubungan dengan karakter biasanya. Karakter ya? Ya biasanya karakter beberapa personal yang tidak bisa konsekuen menjalani keputusan bersama biasanya. Itu menjadi tantangan ya? Tantangannya di situ. Tantangan supaya gimana nih supaya dia mau menjalankan itu. Iya. Menjalankan keputusan bersama. Misalkan. Terus kalau misalnya selain tantangan juga ada dong kita punya faktor-faktor yang menjadikan kita menjadi lebih mudah untuk mengambil keputusan itu. Selain tadi musyawarah kan Ibu tadi udah bilang bahwa ketika segala sesuatu pasti dimusyawarahkan untuk dapat hasil keputusan. Selain itu ada lagi nggak Bu? Untuk ya hal atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan kita. Biasanya saya baca buku sih. Saya baca buku yang kira-kira berhubungan dengan masalah itu. Biasanya saya baca buku. Ya misalkan seperti kalau personal, saya baca bukunya yang relationship itu. Saya baca dulu bagaimana menggabungkan buku teori dengan praktek gitu. Saya baca buku biasanya. Selain itu juga mungkin ada beberapa pihak juga. Ada pihak lain juga yang berperan lah itu. Iya, kalau masalahnya itu agak berat yang menyangkut permasalahan umum gitu ya. Permasalahan umum. Iya, permasalahan umum yang memungkinkan bisa berimbas kepada nama baik kecamatan, misalnya ya kan ada saja ya, iya, seperti misalkan pihak ketiga yang tiba-tiba menyebar asumsinya, mengekspos asumsi gitu ya. Padahal baru asumsi, tapi sudah diekspos gitu. Pernah mengalami seperti itu. Biasanya saya koordinasi ke K3S. K3S ya. Kemudian ke PGRI. Ya. Awalnya saya dari bawah dulu biasanya di sekolah dulu. Bagaimana nih kita ada masalah seperti ini, mau bagaimana gitu. Mereka saling memberikan pendapat. Yang penting kita bisa berjalan bersama. Setelah itu baru saya minta pertimbangan ke KTS, minta pertimbangan ke PGRI gitu. Pertimbangan itu saya pakai untuk membantu saya dalam mengambil keputusan. Ada masukan dari pihak-pihak yang memang kompeten untuk memberikan pengambilan keputusan. Terus juga mungkin selain kompeten juga ada lingkup tanggung jawab bersama ya, karena menyangkut namanya juga organisasi. Ya paling tidak minimal kasusnya itu diketahui oleh organisasi ya, diketahui. Jadi ketika saya mengambil keputusan pun mereka sudah tahu gitu, oh ya memang ada masalah itu gitu. Kalau untuk pengambilan keputusan tadi kan udah Ibu bilang bahwa ketika memang misalnya urgensinya benar-benar itu langsung spontan diambil keputusan. Tapi kalau memang misalkan baru ini dianalisa dulu ya Bu. Kalau baru masalahnya belum langsung di puncak masalah ya gitu, masih baru kayaknya ini ya gitu ya, ada masalah begini, itu saya biasanya langsung adakan dulu identifikasi masalahnya, kayaknya indikasi masalah ini muncul karena apa gitu. Ya dicari diidentifikasi kira-kira penyebabnya apa. Kalau sudah ketemu penyebabnya, biasanya tadi tindakan antisipasi untuk masalah itu yang tadinya baru bintik jangan sampai menjadi masalah. Pentingnya identifikasi masalah di sini. Jadi prosedurnya itu berarti dari identifikasi dulu kalau memang misalkan masalahnya tidak urgensi ya Bu. Tidak harus langsung ada ambil keputusan. Tapi ada juga mungkin ya yang memang diambil ketika memang urgensinya sangat penting. Jadi segera gitu, tanpa kita jadwalkan dulu ini jadwal. Ya enggak, ya kadang-kadang tanpa bicara dulu dengan orang-orang udah langsung ambil saya ambil keputusan gitu.
Terus dari sekian banyak keputusan yang sudah diambil mungkin pasti ada pembelajaran yang didapat ya Bun. Pasti. Itu dalam bentuk bagaimana tuh Bun? Kalau pembelajaran yang saya ambil itu lebih ke gegabah gitu ya, untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Pakai gini, kalau A nanti apa, kalau B nanti apa gitu. Jadi apa? Jadi semacam prediksi prediksinya ya, prediksi dari hasil keputusan hasil, kita. prediksi hasil. Biasanya saya ada beberapa option ya, saya mau begini, mau begini. Kalau saya ambil keputusan A, kira-kira ambil keputusan B, kira-kira gitu. Nah, dari prediksi saya yang teringan dampaknya sampai yang kira-kira ini gitu ya, berat aja. Jadi saya ambil yang pasti, yang saya ambil adalah yang paling ringan dampaknya. Jadi pembelajarannya itu mungkin ketika memang misalkan kadang pasti menemukan permasalahan yang memang kadang-kadang keputusannya sedikit meleset ya. Iya. Itu jadi pembelajaran banget ya. Karena yang namanya mengambil keputusan itu kan sama seperti iya apa tidak gitu kan ya. Nah itu kadang-kadang ada saja pas kita ngambil keputusan. Udah kayak tadi tuh, kalau saya ambil A nanti gimana gitu, saya ambil B nanti gimana gitu. Tapi ternyata ketika saya ambil keputusan B, ternyata justru malah meleset gitu. Harusnya tuh A gitu, yang saya ambil harusnya A. Dampak yang tadinya saya bayangkan kalau saya ambil A, dampaknya kayaknya besar gitu, tapi ternyata justru yang di B gitu. Ya itu tadi prediksi kan. Prediksi kan tidak selalu benar. Keputusan yang kita ambil itu harus mengorbankan ego pribadi, kadang-kadang begitu, tapi nggak apa-apa gitu, selama keputusan itu akan hasilnya baik untuk semua. Jadi intinya lebih ke pendekatan dari hati ke hati ya. Jadi pendekatannya benar-benar saling memahami ya. Jadi tidak dengan ini saya gitu. Enggak dengan power gitu ya. Prinsip saya itu apapun yang disampaikan dengan hati, yang menerima juga masih hati. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan tulus, insya Allah keterima. Nerimanya lebih, menjalaninya juga lebih ini ya. Jadi saya nggak perlu capek-capek untuk tanggung jawab mereka, nggak gitu. Jadi intinya dengan pendekatan itu lebih efektif ya. Jadi menimbulkan rasa kesadaran, bukan karena kalau aturan kan terpaksa. Tapi ini ditimbulkan dari kesadaran. Oke, siap Ibu. Ilmu banyak sekali yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten, pasti ya udah banyak kali keputusan-keputusan yang sudah Ibu ambil ketika memang misalkan untuk kebaikan sekolah atau untuk personal atau untuk peserta didik lain sebagainya Ibu ya. Mungkin beberapa kasus itu akan menjadikan kita ada yang dinamakan dilema etika, ada juga yang rujukan moral. Mungkin Ibu bisa sedikit menggambarkan gitu tentang ini, mungkin kita lebih ke dilema etika ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit Ibu. Contohnya itu memang kalau mengambil keputusan itu banyak sekali yang menjadi dilema, yang menjadi biar di di peserta didik ada, di guru-guru juga apalagi gitu. Iya. Bukan hanya etika, ada sopan santun, terus ada peraturan, ada dilema. Adab sopan santun tata krama bisa jadi. Pantas enggak umpamanya seorang guru kelas 1. Nah, ini bukunya Parangja. Bagaimana ya caranya? Ini dilema nih. Mau dikasih tahu tapi tidak boleh di acara umum. Kita ambil dulu, itu adalah langkah. Nah, itu adalah langkah. Peraturan, dilemanya peraturan itu umpamanya harus dilaksanakan. Keputusannya kita mengambil kebijakan.
panggil itu guru itu seharusnya kita kan jadi sosok ibu guru ngasih panutan panutan dipanggil berbicara 4 mata dua orang berhadapan bagaimana kita dikasih penjelasan itu adalah tindak lanjutnya seperti apa nanti ke situnya setelahnya dikasih penjelasan oleh kepala sekolah itu langkah-langkahnya diambil atau dipanggil ngobrol dijelaskan diarahkan setidaknya seperti ini kalau ibu guru itu harus begini ya tidak begini biarpun itu adalah aturan tapi memang harus cantik bagaimana caranya gitu. Harus benar-benar sempurna ya ketika di depan anak-anak mah gitu. Gitu di depan anak-anak harus cantik boro-boro yang gitu minum di depan anak ya saya tanya itu bawa air minum ke sekolahan ke kelas iya kira-kira bagaimana Bu ini menurut dia menurut ibu gurunya bukan sok haus apalagi kelas 1 nah gitu bener. Kalau menurut saya gitu kan itu minumnya di depan anak leguk kan gitu kan ya itu kan gimana etika kurang pantas lah atau umpamanya buka pintu lemari dia minum dulu itu agak pantas masih tapi jangan berdiri duduk jongkok karena anak mencontoh banget gitu mencontoh banget bukannya itu sekecil itu jadi itu seperti langkah-langkah untuk keputusannya itu dipanggil berbicara dibawa ke ruangan kepala sekolah diarahkan dan dijelaskan sehingga mana itu kan tidak pantas seperti itu kurang baik ya kurang apa namanya ya kurang etis ya kurang etis nah gitu harus ada tindak lanjut itu setelahnya dikasih pembinaan dikasih itu harus ada tindak lanjut kasih seminggu atau 2 minggu kepala sekolah harus selalu melihat berarti monitoring ya kukunya sudah pendek apa belum itu tindakan beliaunya sudah ada belum makanya kepala sekolah itu harus selalu gitu iya mengawasi bukan mengawasi ya Bu ya lebih ke memperhatikan karena bagaimanapun ketika masyarakat melihat kalau misalnya si gurunya berpenampilan kurang bukan lagi salah gurunya tapi mungkin pimpinan yang diarahkan nah itu apakah ada pimpinannya tidak ngasih tahu iya seorang guru seperti ini sehingga dilihat oleh peserta didik nah itu adalah salah satu kegiatan ibu guru itu apa ya namanya ya kalau yang seperti itu apa ya namanya bukan ada lebih ke etika ya ada lagi ini di SD Bojong 2 ini ada satu ibu guru tapi tidak usah disebut namanya ya diamnya di perumahan di rumah dinas SDN Bojong 2 padahal saya dengar dari kabupaten atau dari pemerintahan sekarang tidak boleh ada lagi perumahan dinas itu dilemanya jadi antara mengikuti aturan dan rasa kasihan gitu kalau umpamanya saya tidak langsung menindak ketika datang ke SDN Bojong 2 dipanggil takutnya beliau itu bagaimana diam aja di situ gitu padahal guru-guru yang lain banyak yang ngontrak atau ambil perumahan sebenarnya sudah tidak ada rumah yang rumah dinas rumah dinas di sekolah itu nah saya laporan ke sana ke dinas juga ya sudah tidak ada yang ada pun katanya harus diganti untuk fasilitas sekolah benar-benar gitu. Dilema untuk kita sebagai kepala sekolah yang di sini mau mengikuti aturan yang di sana tidak ada lagi rumah dinas gitu kan ya dan saya sebagai kepala sekolah dari dinas ada yang mengisi Bu ada guru honor iya itu mah diserahkannya ke kepala sekolah jadi dikembalikan lagi jadi gimana benar-benar ya ada perasaan bahwa kita harus menegakkan keadilan tapi di sisi lain kita punya rasa kasihan sampai pas dipanggil
itu sampai nangis-nangis atau gimana. Jadi kita juga lebih tambah lagi ya Bu ya. Jadi gimana yang tadinya mau pada saat itu ya, apakah saya berpikir mau dikontrakan lagi? Iya, oh sampai berpikir seperti itu ya Bu, alternatifnya ya Bu ya. Gitu. Karena kan mau bikin proposal Iya. ya, gitu kan. Kalau ini kan empat ruangan, 4 rombel, sore. Sore ya. Sore gitu. Jadi supaya nanti kalau itu Semua pagi gitu. pagi gitu. Nanti kalau yang satu ruangan lagi dipadatkan kelas 3 atau kelas 2 gitu. Nah, sebelumnya itu udah 3 kali. Ngobrol bareng ya, berdua gitu ya. Ya, gimana ya Bu kalau umpamanya. Tapi sebelum ini ya Ibu udah tahu belum kalau di sekolah itu sekarang tidak ada lagi rumah dinas? Karena saya dengar dan saya menyampaikan di sana obrolan di pusat di aset atau di antisis badan sudah tidak ada lagi rumah dinas gitu. Jadi ada alternatif untuk mereka ya. Jadi istilahnya kita ngasih bolongan itu tadi teh benar-benar itu ya solutif bener gitu. Jadi istilahnya bersolusi, memberikan solusi. Jadi bukan hanya sebatas ya udah nggak mau tahu, yang penting nggak di sini nggak. Jadi jangan seperti itu. Iya. Ini. Nah, gitu. Oke Bu, untuk selanjutnya ini dalam hal yang tadi itu pengambilan keputusan yang menurut Ibu yang dikatakan dilema itu apa tuh hal-hal yang efektif atau langkah-langkah efektif ya untuk atau membuat keputusan itu Bu? Yang lebih efektif. Yang lebih efektif ya sebenarnya keputusan ini kita harus ada satu kebijakan ya. Iya. Yang kedua tenggang rasa. Yang ketiganya waktu atau durasi. Karena kan tidak bisa spontan langsung ini nggak bisa. Dia itu mikir berapa lama saya harus nyicil ini, yang harus ngumpulin ini sehingga saya pindah dari sini, itu kan waktu. Ya. Terus tadi ya itu buat itunya ya buat kitanya. Kitanya juga tidak saklek. Tidak egois ya Bu ya, tidak egois ya, betul. Kita harus ada yang keduanya sabar. Pendekatannya juga mungkin ya Bu, pendekatan benar-benar personal dari hati ke hati. Ya kita juga ya tidak lupa berdoa. Mudah-mudahan langkah-langkah kita yang diberikan gambaran pandangan dari kita itu diterima dan berhasil sampai sadar bahwa memang sudah sampai ke hatinya seharusnya ya. gitu. Nah gitu itu adalah keputusan kita, biarpun itu adalah harus dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan gitu. Tapi kan kita harus tidak serta-merta langsung di ini. Iya, kasihan lah kita sama-sama punya perasaan, punya kemampuan, keterbatasan pengetahuan karena tidak sampai terus terkait hal itu tadi Bu, yang efektif tadi banyak pastinya Bu ya tantangan terkait pengambilan keputusan hal seperti itu, hambatan atau tantangannya lah intinya gitu. Banyak mungkin tantangan apa saja tuh Bu yang ketika mau pengambilan keputusan itu, untuk mengambil satu keputusan aja kita tantangannya apa saja contohnya Bu? Itu dari kasih pengertian. Oke Bu, untuk hal-hal seperti itu sebenarnya kalau memang misalnya pengambilan keputusan itu biasanya Ibu ambil keputusannya itu secara spontan atau ada jadwal tertentu misalnya gitu. Kalau setiap ada permasalahan yang harus kita mengambil keputusan, di mana ada insiden yang harus ada keputusan bersama, harus diputuskan bersama, harus dimusyawarahkan bersama, karena itu bukan pribadi. Jadi itu hanya setiap insiden atau kalau tidak dirapatkan karena masih ada lagi program atau peraturan atau yang harus dirapatkan bareng dengan keputusan yang tadi.
sekalian atau terpisah. Karena umpamanya waktunya nih ada ini nih yang harus diputuskan bersama. Nah, terus karena urgensi waktunya juga. urgen. Terus kalau misalkan untuk ada nggak Bu, selama Ibu misalkan mengambil keputusan itu ada nggak faktor-faktor yang mempermudah, jadi mempermudah Ibu gitu untuk mengambil keputusan? Ada juga yang umpamanya yang mempermudah itu adalah teman-teman. Nah, jadi ada masukan sehingga teman-teman masukan teman-teman apa namanya ide ya, gagasan ya. Nah, itu ada itu dari teman-teman sehingga yang tidak terpikirkan untuk pemecahannya ini Bu, umpamanya yang begini saja, gimana kalau umpamanya kalau setuju semua ini. Nah, gitu. Jadi dari kawan, jadi dari personil. Jadi yang mempermudah itu lebih ke karena kita komunikasi, terus terkait juga dengan masukan-masukan dari baik dari rekan di satuan pendidikan ya Bu, atau mungkin pernah juga mungkin diskusi dengan pihak PGRI atau K3S atau apa gitu ya Bu. Bisa, ini apa namanya dengan komite. Komite yang mempermudah itu tadi ya Bu, yang membantu menyelesaikan membuat keputusan itu berarti ada banyak pihak ini dalam pengambilan keputusan. Terus mungkin dari beberapa keputusan itu kadang-kadang ada yang sedikit apa ya, tidak sesuai sasaran atau tidak tepat sasarannya. Itu mungkin pembelajaran apa tuh yang kita dapatkan? Ya, suka begitu ada. Ada ya Bu ya, ada saja ya Bu di antara beberapa meleset dikit lah gitu. Jadi intinya setelah misalkan ada yang meleset seperti itu, mungkin pembelajarannya kita evaluasi lagi. Iya, dipikir-pikir lagi. Gitu. Untuk ternyata ini seperti itu. Iya. Gitu. Jadi intinya dalam setiap pengambilan keputusan kadang ada ya Bu ya yang meleset, pembelajarannya setelah itu mungkin dievaluasi. Tidak selalu mulus. Iya, karena kan kalau umpamanya barang atau alat yang sudah terjadi, yang sudah diamalkan, yang sudah dilaksanakan, ada yang meleset. Oh beda sih. Nah coba yang itu aja, coba kayak gitu. Jadi benar-benar jadi pembelajaran, hikmahnya banyak ya Bu ya. Jadi setelah ternyata ini sedikit meleset nih, berarti ada plan selanjutnya, ada perencanaan lain gitu ya. Iya. Oh iya, perencanaan itu udah ganti lagi atau direncanakan ulang berarti. Iya, rencanakan ulang. Oke Ibu, alhamdulillah terima kasih banyak nih Bu, pencerahan sekali, ilmu sekali buat Heri dalam intinya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi selalu pemimpin pelajaran, pemimpin nanti mungkin satu hari nanti ketika memang ada kasus-kasus seperti itu mungkin Heri juga bisa belajar nih Bu dari pengalaman yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Amin, ya. pasti Bu, pasti. Tadi kan perbedaannya kembali lagi ke tabiat manusia. Orang yang seperti apa, sifat karakternya seperti apa, beda-beda. Biarpun sama-sama punya dilema. Ada kebijakannya dalam dan ada kebijakannya tipis dan ada sesuai dengan peraturan yang harus dilaksanakan. Ada yang memang harus sesuai dengan peraturannya Bu ya. Gitu. Ada yang memang antara ini dan itu masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Betul, pasti. Namanya juga kita dalam berorganisasi ya Bu ya. Ada mungkin memang penting juga pembelajaran yang seperti inilah. Mungkin satu hari nanti jadi pasti menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi atas pengalaman yang telah Ibu berikan ini mudah-mudahan menjadikan ilmu buat Heri dalam pengambilan keputusan itu seperti ini lah. Justru yang banyak dilemanya itu adalah yang berhadapan dengan manusia. Iya benar. Kalau dengan manusia karena memang berbentuk perasaan juga nantinya ya Bu ya. Yang paling itunya yang tidak bisa dipecahkan. Terus kalau minta bantuan kepada orang lain seperti itu, tetapi kan kalau sudah aja dibandung dibulak-balik, dibulak-balikin. Kasihan kalau menurut ini harus begini. Kembali lagi ke kita. Tapi kan demi kelancaran. Betul. Itu enak, kita enak. Itu tenang gitu dia tenang. Walaupun mungkin ada beberapa jeda waktu yang kadang kalau memang misalkan orangnya ingin cepat selesai mungkin sejenis apa ya, nggak sabar nih kan gitu. Tapi mungkin karena ya itu tadi kita berpandangan bahwa
ada jangka pendek, ada Iya, jangka nah, panjang gitu ya Bu ya. Kan membutuhkan waktu. Nah, membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk tadi menganalisa. Nah itu. Jadi gimana kalau umpamanya saya berbicara kebijakannya seperti ini, bisa enggak? Oh kurang tinggi nih. Nah gitu. Jadi tidak sekaligus. Gitu. Siap Ibu, atur nuhun pisan ya Bu ya. Amin, amin. Atas waktu dan kesempatannya, terus juga udah diterima di Bojong 2 nih Ya, untuk ya. ngobrol-ngobrol, minta pengalamannya intinya seperti itu. Terima kasih Bu, mudah-mudahan menjadi pembelajaran sangat yang itulah berharga. kemampuan saya seperti Siap, Ibu. itu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih Eri aturkan. Mungkin sampai sini dulu untuk kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.